Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fajariani Adika Putri dengan NIM C1L023022, mahasiswi program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu Learning Board. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Aldila Krisnaresanti SPD MPD MSI dan Ibu Elsa Puspasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan terkait media pembelajaran yang telah saya buat, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran merupakan alat bantu atau alat peraga yang digunakan oleh seorang pendidik guna membantu proses pembelajaran peserta didiknya supaya dapat berlangsung secara interaktif, efektif, inovatif, dapat menarik perhatian serta meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Media pembelajaran yang saya buat yaitu Learning Board. Ini saya mengusung materi pembelajaran kelas 10 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, yaitu supply and demand atau permintaan dan penawaran. Baik, mengapa saya memilih materi supply and demand? Dikarenakan materi supply and demand ini merupakan materi yang cukup dasar digunakan dalam pelajaran ekonomi untuk peserta didik SMA atau MA. Selanjutnya, mengapa saya memilih Learning Board sebagai media pembelajaran yang akan saya terapkan kepada peserta didik? Dikarenakan di dalam Learning Board ini sudah terdapat dua macam medianya, yaitu yang pertama terdapat media pembelajarannya, yaitu berisikan poin-poin dari materi yang akan disampaikan, serta yang kedua ini terdapat alat untuk bahan evaluasi. Baik, di dalam Learning Board terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama terdapat pengertian dari permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan dan penawaran? Jadi, permintaan itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada calon konsumen dengan tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Selain itu, di dalam Learning Board ini terdapat poin-poin seperti contoh tabel permintaan, bunyi hukum permintaan, dua jenis permintaan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, lalu ada 3 jenis kurva dalam permintaan. Lalu di sini ada bunyi hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, jadi setelah saya menjelaskan materi yang terdapat pada poin-poin di dalam Learning Board ini, pada akhir proses pembelajaran saya akan melakukan evaluasi kepada seluruh peserta didik dengan menggunakan metode yang menyenangkan dan juga interaktif. Jadi peserta didik tidak akan merasa jenuh dan bosan karena pembelajaran yang berlangsung itu hanya berpusat pada guru atau teacher center learning. Jadi saya menggunakan permainan spinner di akhir pembelajaran untuk evaluasinya. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Pertama, saya akan memberitahu kepada seluruh peserta didik, mereka membentuk kelompok kecil sebanyak 4 orang dalam satu kelompok. Jika sudah, maka satu persatu kelompok akan maju, yaitu satu perwakilan saja maju ke depan, lalu mereka akan memutar spinner ini seperti ini. Nah, jika
panah kuning ini berhenti di angka 1, maka peserta didik yang tadi sudah memutarkan spinner itu harus mengambil soal yang terdapat di kotak nomor 1. Baik, di sini saya membuka soal yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi, soal yang saya buat ini juga berdasarkan pada materi yang telah saya sampaikan sebelumnya di papan materinya. Di sini terdapat pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, di mana jawabannya terdapat pada poin hijau yang ini, yaitu terdapat 6 faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, pertambahan penduduk, selera masyarakat, barang substitusi, dan kebutuhan masyarakat. Baik, jika diasumsikan dalam satu kelas terdapat 32 siswa, maka jika dibagi per kelompok menjadi 4 orang, maka terdapat 8 kelompok sesuai dengan kotak pertanyaan yang terdapat di media pembelajaran tersebut, yaitu ada 8 kotak. Lalu setiap kotak akan berisi 4 kertas pertanyaan sehingga seluruh siswa dapat memperoleh pertanyaan dari materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, dengan menggunakan media pembelajaran learning board ini, peserta didik akan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar yang interaktif, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena di dalam learning board ini telah dibuat semenarik mungkin, sehingga perhatian mereka akan fokus ke dalam poin-poin yang terdapat di dalam media pembelajaran tersebut. Seperti itu. Lalu, siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat atau benar, mereka akan mendapatkan reward berupa makanan ringan yang menyehatkan seperti biskuit atau susu, serta mereka dapat memperoleh poin tambahan yang akan menambah nilai pada akhir semester. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya terkait media pembelajaran learning board. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.